perbedaan juru masak dulu sama sekarang tuh. Oh iya. Nah, emang bedanya di mana, Chef? Di duitnya. Dulu itu untuk ketemu tamu kan kami sangat ditabu ya. Iya. Kalau orang dulu ya. Orang dulu di kitchen tuh tangan sangat tabu lah. Grogi Sempet begitu, gitu. grogi. Oke. Karena kan dulu itu kita tidak dibiasakan untuk ngobrol sama tamu, Oke. menjelaskan sama tamu. Halo semuanya, balik lagi di Kulkas Kuliner Podcast. Halo semuanya, balik lagi di Kulkas Kuliner Podcast. Akhirnya episode baru lagi. Kali ini spesial, kita kedatangan seorang Juru masak. juru masak. Juru masak. Bukan juru sumpit bogem ya. Juru masak. Juru masak. Atau eksekutif chef Chef dari Hotel Tentrem Yogyakarta. Hotel Tentrem Yogyakarta. Tuh. Spesial banget nih kita datangin eksekutif chefnya ke sini. Bisa bahasa Indonesia, chef ya? Dikit. Gue bule loh. Gue boleh. Bule potan. Perkenalan dulu chef, siapa chef? Ya, nama saya Philip Walasari lebih tepatnya. Saya eksekutif chef Hotel Tentrem. Akhir bulan ini saya kebetulan 3 tahun di Tentrem. Wah, Jadi anak baru di kota Jogja ini. oke. Betul. Berarti Terus pas pandemi ya, chef ya? pas pandemi gabung sama Tentrem. Jadi entah apa yang merasuki Tentrem mau mengambil saya waktu itu. Dikira jamu kali saya. Jadi gabung sama Tentrem. Terus sebelumnya ya ada beberapa properti yang lain lah. Oke. Beberapa properti yang lain, restoran. Terus habis itu berakhir sekarang lagi sama Tentrem. Oke. Terus apalagi ya? Kalau ditanya perkenalan diri, saya orang Ambon. Oke. Saya orang Ambon. Jadi kalau jarang yang lihat orang Ambon ya tukang masak ya. Biasanya tukang apa, chef? Biasanya debt collector. Debt collector pinjol-pinjol itu. Iya. Tapi kebetulan saya tukang masak. Jadi kalau kadang-kadang tamu kalau ngeliat saya, loh nih security ngapain di sini? Nggak taunya ternyata saya juru masaknya. Juru masak ya. Iya, memang butuh waktu untuk meyakinkan orang saya bisa masak. Pas nggak di mudah. piringnya dibuka, jangan lupa bayar utang. Iya, bayar utang. Kacau. Jadi memang ya gitu, memang kan zaman dahulu kala itu kan profesi juru masak itu kan belum terkenal kan Oke, ya. oke. Jadi ya dulu sih kecemplung sih ke sini ya. Oke. Jadi ya udahlah. Iya. Ternyata bisa masak ternyata. Alhamdulillah. Alhamdulillah bisa masak. 9 dari 10 orang Ambon bisa masak berarti ya? Harusnya bisa karena orang Ambon tuh paling takut sama mamanya, bukan sama bapaknya. Jadi harusnya laki-laki Ambon tuh harusnya semua bisa masak. Oke. Karena pasti mamanya nyuruh masak. Siap. Makasih chef udah datang ke studio Kulkas. Sama-sama, Mas. Nah tadi chef Philip sempat mention kalau perbedaan juru masak dulu sama sekarang tuh. Oh iya. Nah emang bedanya di mana, chef? Di duitnya. Nggak bercanda ya. Jadi kalau zaman dulu kan profesi ini bukanlah sebuah profesi yang apa sih, kalau orang dulu nih, kamu tanya sama anak dulu ya. Profesi nanti kalau gede-gede cita-cita mau jadi apa? Oke. Jawabannya standar tuh. ABRI, dokter, pilot, Oke. pegawai negeri, Ya. kan begitu. Ya memang dulu kurang diekspos. Oke. Profesi kami ini kurang diangkat. Jadi kita orang tuh dulu nggak ngerti ada posisi yang namanya head chef. Head chef. Gitu. Jadi sekarang ya makasih ya yang sudah para selebriti yang sudah mengangkat posisi kami. Jadi akhirnya kami ketahuan ada profesi yang namanya chef. Iya. Gitu. Berarti perannya selebriti chef ini cukup mengangkat. Cukup membantu. Ya, oke. Sangat membantu. Sejak tahun berapa tuh chef selebriti chef mulai muncul itu? Wah, udah lama ya. Jadi dulu itu kan
Sebenarnya kalau masuk ke Indonesia tuh Master Chef 1. Oke. Master Chef 1 dulu zamannya chefnya Vindex Tanker, Oke, ininya iya. judge-nya. Judge-nya. Terus akhirnya tahu deh tuh ada profesi. Oh, ada tuh profesi juru masak, Oke. makanya dibilangnya Master Chef. Gitu. Kalau dulu-dulu kan nggak ada yang tahu tuh Iya. begituan. Dulu bisa dibilang kalau orang ke restoran atau ke hotel cuman tahu makanannya aja kan. Mantau makanannya aja. Kalau sekarang lebih ada namanya, kalau di budaya Jepang omakase. Ada omakase. Terus betul. ada namanya yang kalau tentram suka bikin tuh private dinner. Private dinner Iya. gitu. Jadi sekitar 10-15 tahun yang lalu sudah mulai konsep open kitchen. Oke. Kalau datang-datang ke hotel-hotel tuh atau ke restoran, kitchennya terekspos, dibuka. Jadi kelihatan yang masak siapa, lagi ngapain dalam kitchen. Kalau zaman dulu kan cuma dikasih lubang kecil aja biar kelihatan ternyata ada orang di balik sana. Bukan pakai dispense machine. Tekan terus satunya keluar makanan. Nggak gitu. Ada orang di belakangnya gitu sih, Mas. Berarti kalau konsepnya berubah, otomatis ada knowledge yang beda lagi harus dipelajarin nggak sih dari? Betul, lebih ke kita harus bisa sekarang itu dituntut untuk dalam tanda petik PR-ing. Oke. Gitu. Kita harus bisa ketemu sama tamu. Lebih bisa fleksibel, lebih bisa lugas dalam. Oke. Lagi pula kan sekarang ini dituntut juga untuk bisa storytelling. Storytelling makanan. Wah, gitu. Jadi ini ya, jadi apa sekarang kompleks banget ya, Chef ya. Otomatis gajinya nambah ya, Chef. Ya lumayan lah. Itu ada ini nggak sih, ada apa, ada kayak ini nggak sih, karena itu tadi yang belum biasa, awal-awal tuh ada kesulitan nggak sih? Iya, dulu itu untuk ketemu tamu kan kami sangat ditabu ya. Kalau orang dulu di kitchen tuh sangat tabu lah. Udah, kamu tuh taunya masak, ntar kalau ada apa-apa ntar kita yang ketemu sama tamu. Kalau dulu gitu. Nah, pertama kali ketemu tamu tuh pun wah, keringat dingin. Dulu tuh kalau misalkan ada tamu mau ketemu, wah kan langsung keringat dingin di belakangnya, sakit perut. Ini kalau nggak dilempar piring sama tamunya, atau nggak tamunya nggak mau bayar kan gitu. Terus sempet begitu, grogi. Karena kan dulu itu kita tidak dibiasakan untuk ngobrol sama tamu, menjelaskan sama tamu, untuk lebih luwes gitu. Oke. Dan itu nggak ada di pelajaran chef pun, tidak ada. Oh, jadi otodidak ya, chef? Iya, kepepet lebih tepat. Faktor kepepet. Dan kalau seorang chef itu, kalau menurut Chef Philip harus ada karakter nggak sih, chef? Harus. Kenapa, chef? Karena kalau tidak, kamu akan karena in this line of work itu dibutuhkan passion. Dibutuhkan seorang yang punya karakter yang sangat passionate sama kerjaannya. Terus kalau zaman dulu, mungkin sampai sekarang kali ya, kitchen itu lebih ke army sih, kayak tentara. Kayak tentara. Jadi hanya akan ada satu komando di kitchen. Jadi kalau bilang headnya bilang A, itu sampai ke ujung pasti jadinya A. Gitu. Jadi tidak boleh tuh kalau di kitchen. Jadi zaman dulu tuh kalau di kitchen itu hanya jawaban ke chef tuh cuma 2. Yes chef or no chef. Udah, nggak pakai yes chef but gini nggak. No question ask. Jadi kalau dia bilang saya maunya begini, cuma bilang yes chef, udah. Dan harus garang nggak sih, chef? Dulu ya. Kenapa dulu ya, sekarang enggak? Karena ketemu sama anak yang sekarang nggak bisa digarangin. Nggak bisa. Gen Z. Itu serius. Jadi nggak hanya di industri yang lain ya, industri kita pun seperti itu. Industri kita pun ketemu sama generasi rebahan. Nggak rebahan amat sih, cuma maksudnya kita sekarang sudah mulai bisa lebih elegan dalam urusan lead the kitchen, lead the team gitu. Kalau zaman dulu kan kita nggak bisa tuh ngomong sama kalau zaman dulu nggak bisa tuh kita arguing sama chef. Terus kan generasi yang dulu kan juga kita kan mungkin masih kolonial kali ya, yang iya aja gitu. Kan kalau ketemu generasi yang sekarang itu kan dengan percepatan informasi, dengan macam-macam, mereka bisa ngejawab gitu.
Enggak ah, saya lihat di YouTube nggak gini bikinnya, kenapa jadi begini gitu. Mereka lebih kritis. Dan itu ada chef ya? Ada. Oke, itu Ada. emosi apa enggak sih? Awal- Awalnya iya, Oke. cuma lama-lama ya udahlah nggak apa-apa. Akhirnya tapi jujur ya, ini baru-baru di Jogja Iya, aja iya. sih saya akhirnya menemukan cara memimpin kitchen yang lain. Lain dalam artian, oh kalau dulu waktu saya posisinya cook, Heeh. bos saya tuh ya adanya di office. Oke. Di office atau nggak adanya di food pass, dia Ya. cuman running the kitchen gitu. Nanti tuh yang gahar tuh chef de partinya, supervisornya Oke. gitu. Jadi kayaknya tuh chef tuh udah dewa lah di dapur, dia tuh Tuhan di kitchen gitu. Terus anak sekarang ternyata nggak bisa. Itu kalau di industri lain bilangnya adalah lead by an example. Nah itu sekarang harus bisa seperti itu. Oh. Jadi memang kalau kita running sesuatu hal yang baru, memang kita harus turun banget, start from scratch and show them gini loh maunya, Oke. caranya gini. Terus habis itu kenapa begini. Nah, Oh. tapi dengan seperti itu mau nggak mau kan gua ngulik ya, Iya. ngulik oh gini, Ngulik. gini. Oh jadi akhirnya ya ada bagusnya, jadi lebih banyak pengetahuan gitu. Karena kan kadang-kadang ada pertanyaan-pertanyaan ajaib ya. Ada pertanyaan-pertanyaan yang kadang-kadang begitu tanya begitu tuh saya mikir, oh benar juga ya. Kenapa nggak mikirnya gitu? Ajaib in a good way berarti In a ya. good Iya, way. iya. Cuman ya akhirnya oh memang harus seperti ini hari-hari ini. Memang sudah tidak bisa lagi kita di kitchen itu bertindak layaknya seorang Tuhan. Tuhan. Oh. Nggak boleh. Kita harus ya udah memang harus turun, bantu masak, habis itu solve the problem. Oke. Kayak gitu. Berarti nambah lagi satu kemampuan chef ya, sabar ya chef ya. Iya, kita jadi psikolog sekarang. PR juga, psikolog juga kan gitu. Wah, jadi banyak itu. Jadi banyak gitu. Kan kalau dulu ya masuk ke kitchen tuh once you clock in, your mind, your body, your soul itu belong to the kitchen. Oke. Belong to the job. Kalau hari-hari ini kita nggak bisa tuh begitu. Kita kalau misalkan kita lihat, oh ada anak yang kayak gini nih, oke samperin. Gimana? Ada apa kamu? Hidupmu bagaimana? Segitunya. Kalau nggak bisa tuh, kalau dulu kan bodo amat lu Iya, di iya, luar iya. mau masalah apa Iya. kek gitu. Yang penting profesionalisme masuk kitchen. Masuk harus- kitchen ya udah kerja. Sekarang kita harus bikin orang-orang itu bekerja dengan hati. Gitu. Gitu loh. Emang nih Gen Z nama-namain kerjaan. Ya nggak apa-apa ya mas. Apa-apa, ini good way soalnya. In a ini good way. Iya. Akhirnya saya belajar juga jadi Iya, iya. airannya. Tapi Gitu, saya Mas. yang paling penasaran itu adalah Mm. seorang chef itu apakah dari dulunya emang suka masak atau gimana chef? Ah. Dan gue penasaran banget. Apakah harus dari kecil belajarnya atau gimana? Percaya nggak dulu itu pengennya jadi dokter. Ini baju putih. Iya sama kan. Baju putih sama. Cuman memang tapi ada hal yang ini untuk menjawab pertanyaan ini ya. Ada suatu hal yang memang sangat-sangat gue percaya ya. To become a very good chef Oke. itu 70% itu hard work gitu. 10% hard work, 10% itu talent. Oh. 20% tuh good luck. Oke. Gitu. Jadi kalau misalkan kenapa bisa bilang begitu? Karena kamu ada orang-orang yang nggak perlu diajarin aja, dia ngoprek-ngoprek sendiri makan pasti enak. Oke. Ada tuh yang emang tangan-tanganan, Tangan, iya. yang tangannya emang bagus. Tapi ada juga orang-orang yang emang nggak mudeng aja udah diajarin ulang-ulang, terus kok mentok aja gitu. Iya, Tapi iya. akhirannya begitu karena dia bekerja dengan sangat keras, dia pengen ngulik, Bisa. akhirnya bisa. Sebagai contoh, kemarin kami di Tentrem mau launching pizza. Oke. Pizzanya itu open by hand. Hmm. Jadi Italian pizza. Oke. Nah, dari 43 orang staff saya yang bisa buka itu cuman saya. Buka. Buka pizza pakai tangan. Oh, Jadi dari yang- dough
dari do terus Iya, dibuka ini pakai gini tangan gini gini, gini, ya yang ya ya. kayak kamu toko-toko pizza tuh bisa Ya lempar-lempar ya 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 gitu, ya, nah gini bisa gini. buka pakai tangan. Nah itu saya harus for the sake of tim saya bisa kerjain itu, saya mesti buang dough adonan Heeh. itu sekitar 20 kilo adonan dibuang buat anak-anak itu latihan buka pizza. Ada satu anak tim saya itu wah sampai wah gini jadi kadang lonjong jadinya begitu jadi begini terus robek terus gitu terus sehari 2 hari 3 hari terus nggak bisa buka terus akhirnya dia mengambil waktunya ini anaknya masih ada kok di Tentrem. Dia mengambil waktunya setelah dia selesai kerja dia ambil dough itu latihan sendiri. Oh, oke. Tapi emang butuh waktu dia untuk bisa seperti itu, butuh waktu 1 bulanan lah. Terus, chef nggak apa-apa nih, saya buang-buangin adonannya, nggak apa-apa, yang penting kamu bisa. Buka airannya sekarang rapi banget kerjanya, tapi emang butuh waktu. Jadi 70% tuh kerja keras, 10% tuh bakat, 20% itu luck. Kenapa saya bilang luck? Karena gini, in order to become a good chef, you need to have a good mentor. Oke. Harus ada ada mentornya di kitchen. Dan untuk mendapatkan mentor itu nggak sembarangan kamu akan dapat ada orang mentor yang mau ngajarin kamu. Nah itu butuh keberuntungan tuh. Nah gue salah satu orang yang beruntung dapat mentor zaman dahulu yang ngajarin. Nih kalau masak yang bener begini, yang ini begini, ini begini. Emang butuh luck. Berarti kalau diaplikasikan kehidupan sehari-hari, nggak ada sebenarnya cewek yang nggak bisa masak tuh nggak ada, chef? Itu nggak mau jawab. Sebenarnya bisa, asal mau. Tuh. Kuncinya mau, harus mau. Gitu. Kalau nggak mau ya susah, kan gitu. Gitu loh ceritanya. Ini unek-unek ya. Di luar dilihatin istrinya iya. Gitu lah ceritanya. Iya. Seru ya. Seru. Akhirnya ketahuan juga nih kalau ternyata jadi yang pintar masak 70%-nya adalah kerja keras. Kerja keras. Wanita-wanita, yo latihan. Oke, saya sekarang kalau ngomongin Tentrem nih. Tentrem kan salah satu hotel yang bisa dibilang mengangkat cinta banget lah sama makanan Indonesia. Iya. Ya, kemarin kita kulinernya diundang itu ada acara Tentrem. Chefnya Chef Londo atau chef bule, tapi ternyata bisa bahasa Jawa. Bisa bahasa Jawa, halus lagi bahasa Jawa. Lagi. Dan masaknya masak makanan Indonesia juga. Terus sempat bilang kalau chef atau bahasanya junior chef ya chef. Iya. Junior chef sekarang itu kalau masak itu banyakkan westernnya daripada Indonesianya. Emang sefenomenal itu chef. Diakui, memang seperti itu. Tuh dia nggak salah ngomongnya. Karena masakan Indonesia banyak yang menganggap ya itu masakan ribet. Masakan ribet. Lama mikirnya wah ribet nih masaknya, bumbunya banyak. Males lah. Nguleknya tuh males. Jadi penyakit yang paling utama adalah males. Nomor 2 nggak keren lah. Gitu, nggak instagramable. Kalau diposting di Pinterest, like-nya dikit. Kadang pun kalau bikin Indonesia harus ada lodeh travel. Salmon lodeh. Terus kalau ribet dan sebagainya, kenapa Tentrem mau ngangkat makanan Indonesia, Chef? Karena Tentrem cinta Indonesia. Benar, itu tertuang dalam vision statement dan mission statementnya hotel. Jadi waktu hotel ini dibangun, terus dibuat kan harus ada arahan ya. Ketika kita mau berlayar nih kan dikasih arahan duluan nih. Dibikinlah vision statement dan mission statementnya. Salah satu statementnya dari antara itu adalah memperkenalkan budaya Indonesia ke internasional melalui
makanan. Hal pertama disebut sama dia di dalam statement itu adalah makanan. Koma pakaian, koma arsitektur dan lain-lain lah. Lumayan agak-agak nggak inget sih, ingetnya cuma sampai makanannya doang. Jadi memang secara memang visi daripada pemilik hotel memang ke sana. Memang ke sana. Jadi Tentrem itu mengendorse sekali budaya Indonesia. Kalau gitu otomatis ada tamu yang komplain dong chef kalau misalnya Indonesia terus. Banyak. Nggak banyak sih, ada aja gitu. Cuman kan kami itu terutama saya sih, kalau ada yang komentar soal selection internasionalnya di Tentrem itu nggak banyak. Ya buat saya, kami sebagai hotel sukses dalam deliver statement daripada perusahaan gitu. Dan memang harusnya kami bangga kalau makanan Indonesia itu ya mau nggak mau harus sampai ke orang-orang internasional itu, begitu. Dan harapannya diikutin sama hotel-hotel lain. Harapannya gitu. Makanan Indonesia itu harus jadi tuan rumah di negara sendiri. Harus. Jadi kalau teman-teman pernah buka puasa di Tentrem, itu Tentrem sampai repot-repot menerbangkan makanan Semarang ke Jogja, makanan dari luar Jogja tuh dibawa ke Jogja, buat dikenalin di Jogja. Betul. Segitu seriusnya kami, gitu. Jadi karena kami juga mengejar otentisitas rasa dan salah satu visi daripada pemilik hotel adalah kami mensupport UMKM. UMKM dalam artian di sini adalah UMKM makanan, gitu. Jadi memang UMKM yang memang kami kurasi sih, nggak sembarangan UMKM, memang dikurasi, kita cek, kita tes kebersihannya. Kami punya banyak alat tes di hotel itu, alat nggak sembarangan. Kita punya tim sendiri untuk ngetes itu. Kayak contoh misalkan kita punya tes untuk boraks, kita punya alat tes untuk sianida, kita punya tuh, kita alat tesnya ada tuh. Jadi kalau makanan itu dites dulu, once itu pas daripada tim health and security kita pas, terus abis itu kita visit tempatnya juga, ya nggak ada yang sempurna, tapi masih acceptable, taste wise enak, orang ngerti, ya kita bawa. Gitu. Susah nggak sih nego ke ownernya yang tradisional itu? Karena kan biasanya mereka, wah udahlah ribetnya kan. Wah ribet gitu. Makanya kami, saya rasa cuman kami yang punya tim, yang kita sampai punya tim yang kerjanya hanya untuk ngambilin makanan itu. Sebagai contoh ya, kalau kami tuh kan di breakfast itu ada berbagai macam gudeg. Bermacam gudeg. Nah kan nggak semua gudeg di Tentrem itu kita nggak bikin ya. Kita datangkan dari UMKM. Dan kami banyak hotel tuh yang bilang, ini kita bikin sendiri pada beli. Kalau kami tuh emang jujurly malah sampai dikasih tagnya ya, ini emang belinya di ini, ada Google Maps-nya, kalau ada QR code-nya, kalau kamu scan itu keluar tuh dari hotel ke tempat itu lewat mana. Dibikin tuh segitu seriusnya. Nah kan nggak semua UMKM itu memiliki delivery system, ya kan nggak punya. Akhirannya kami mendedikasikan orang yang ngambil, gitu. Terus kan nggak bisa semua orang, nggak semua UMKM kan memiliki modal yang cukup untuk kita bayarnya mundur. Tempo kan biasa restoran bayar tempo atau hotel bayar tempo. Kalau memang dia bisa, dia mintanya itu cash, ya disiapin uang cashnya. Jadi semudah itu. Kadang-kadang kita sudah bayar semua di awal minggu, buat pengambilan 1 minggu tuh semua sudah ditransfer duitnya ke orangnya. Dia nggak punya rekening, kita bikinin rekeningnya. Dikasih gitu. Bang Tentrem.
Terus abis itu makanannya diambil. Makanan kita ambil gitu. Jadi kan karena nggak ya, gimana ya? Kalau orang kan biasanya kalau mau titip jual kan ada, kamu mesti siapin buat kamu sendiri, nyiapin orang kamu sendiri. Terima beres. Terima beres. Nah kalau di Tentrem enggak. Di Tentrem itu ya orangnya dari kita, yang servis kita, yang storage kita, yang ngambil makanannya kita, semuanya kita yang ngambil. Ini nggak sih, Chef, open misalnya ada UMKM yang mau ikutan gitu bisa nggak sih? Atau harus kurasi. Harus kurasi dulu. Harus kurasi. Sebagai contoh, waktu kemarin kita bikin event sama salah satu tepung di Jogja, Terus habis itu, terus kan saya open ke floor waktu itu. Itu datang tuh pengusaha-pengusaha UMKM jajanan pasar. Yang kue-kue. Kue-kue itu. Terus saya bilang, saya open ke floor. Yang bisa ngirimin saya, terus produkmu enak dan konsisten, saya pasti ambil. Oke. Besokan datang tuh, selama seminggu itu ada tuh berapa pengusaha datang ke kami. Ada yang bawa jajan pasar ini, jajan pasar itu, bawa tuh semuanya ke kita. Terus ada yang nggak bisa, ada yang masuk. Tapi ada satu kelompok wanita tani di Jalan Parangtritis sana yang dekat pantai, yang kretek apa kretek tuh bilangnya tuh? Kreteknya. Kretek apa kretek? Nah, itu dia tuh kelompok wanita tani dan dia bikinin kita itu gatot, tiwul, cenil, lopis. Dan mereka bikinin buat kita. Terus akhirnya kita tes, wah enak nih. Terus akhirnya bisa nih. Terus kita kirim advance team ke sana. Jauh ya, Chef? Jauh. Itu keliling, lihat dulu tempatnya gimana di sana. Oh ternyata mereka adalah benar-benar kelompok wanita tani yang di bawah ada organisasinya yang memang mengkoordinir, dikasih pelatihan. Terus, oke, nggak apa-apa, kita ambil. Gitu. Segitunya. Jauh loh padahal. Jauh loh. Terus kita ambil lagi. Ya Allah, luar biasa ya. Termasuk itu apa? Kalau misalnya teman-teman tahu, baru masuk di Hotel Tentrem aja kan udah wanginya lemongrass, wangi serai. Sama wangi kalau serai. udah apa? Jamu. Benar. Indonesia banget lah ya. Indonesia banget. Terus disambut sama batik. Apa? Sering ketemu ya Mas. Chef, terima kasih banyak udah mampir ke Kulkas. Gak berasa setengah jam kita udah ngobrol. Kurang nih. Kurang harus sembari ngopi sama ngerokok. Jadi buat teman-teman yang mau cek, biasanya di Tentrem juga banyak promonya nggak, Chef? Banyak. Langsung cek aja Instagramnya di Mbak Venta di @hoteltentrem Yogyakarta. Katanya Chef kayaknya kurang tahu tuh. Tanya PR-nya langsung. Kebetulan ada sekretaris pribadi. Iya, cari istri. Kira-kira nih Chef, apa ajakan buat yang dengerin, buat main ke Tentrem atau buat semangatin UMKM yang makanannya Indonesia nih, Chef? Pesennya jangan nyerah. Jangan nyerah. Terutama buat pengusaha ya, UMKM. Jangan nyerah karena memang industri food and beverage itu brutal. Gitu. Terus jangan nyerah. Yang kedua, jangan pernah berhenti berinovasi. Ngulik itu wajib. Saya sampai sekarang masih beli buku. Saya sampai sekarang masih ngulik. Saya sampai sekarang dulu saya yang tadi saya cerita, saya pernah punya buku Mustika Rasa terus hilang. Hilang, akhirnya kemarin beli lagi. Beli lagi terus akhirnya tak ulik lagi. Gitu. Karena hasanah makanan Indonesia kita tuh nggak kalah kok. Oke. Kalau ada rekomendasi buku nggak sih buat yang baru mau belajar banget? Kemarin dikasih buku tuh kayak dari Asosiasi Chefs itu kita ada bukunya, itu Basic Indonesian Cooking Technique. Terus kalau mau belajar makanan Indonesia, Mustika Rasa. Itu belajarlah di situ. Memang nggak semua resepnya itu, karena kan era itu pencatatannya tidak seperti sekarang. Tapi memang mesti diulik sih. Gitu kalau mau belajar makanan Indonesia. Terus beli buku-bukunya. Dulu ada majalah Femina. Zaman dulu tuh ada buku majalah Femina. Femina itu mereka punya dapur uji Femina namanya. Nah itu
itu memang bukunya memang resepnya benar-benar diuji sama timnya Dapur Uji Femina. Itu makanan Indonesia yang banyak disetting sama mereka waktu itu. Itu kalau ada yang bisa dapet keren sih tuh buku. Itu susah nyarinya. Siap. Dapur Uji Femina, kayaknya Feminanya udah nggak ada kan sekarang. Iya, makanya saya taunya Hai. Sama kawanku. Bobo sama gadis. Kita seangkatan berarti. Terima kasih Steph. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Sukses juga buat Tentrem. Terima kasih. Juga. Ya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye.